This is completely unacceptable. The Israeli government has accepted responsibility. Hancur sebelum digunakan, pasukan TNI perdamaian serang konvoi senjata bantuan Australia ke Israel di Gaza. שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף. אנחנו במלחמה. Dalam peristiwa yang mengejutkan dunia internasional, pasukan perdamaian TNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional di Gaza melakukan serangan militer terkoordinasi terhadap konvoi senjata Australia yang diduga kuat ditujukan untuk memperkuat militer Israel. Serangan tersebut menghancurkan seluruh peralatan sebelum sempat digunakan, mempertegas posisi Indonesia sebagai kekuatan militer yang tidak segan bertindak terhadap bantuan bersenjata asing yang memperburuk konflik. Pukul 03.40 waktu Gaza, intelijen TNI mendeteksi pergerakan konvoi besar yang melintasi selatan Rafah dari perbatasan Mesir-Israel. Konvoi terdiri atas 12 truk baja, 5 kendaraan lapis baja pengangkut logistik, serta 2 drone tempur MQ-9B Sky Guardian yang dikemas rapi dalam peti kontainer berlogo perusahaan pertahanan Australia, Thales Group Australia. Informasi satelit memperkuat dugaan bahwa kiriman ini adalah bantuan senjata Australia untuk memperkuat pertahanan Israel di jalur Gaza. Presiden Indonesia dalam pernyataan resminya beberapa hari sebelumnya telah memperingatkan dunia bahwa setiap negara yang secara langsung menyuplai senjata kepada pihak yang menyerang warga sipil Palestina akan dianggap sebagai bagian dari agresor. Rupanya, peringatan itu bukan sekadar diplomasi. Dipimpin langsung oleh Komandan Satgas Khusus TNI, pasukan elite dari Kopassus, Marinir, dan Paskas TNI AU meluncurkan operasi Sapu Senyap. Tanpa menunggu dukungan dari pasukan koalisi lainnya, TNI bergerak dalam formasi 3 lapis dari arah barat dan utara Rafah. Serangan pertama dimulai pukul 04.15. Drone tempur TNI buatan dalam negeri, Elang Hitam, menjatuhkan bom presisi terhadap 2 truk utama di depan konvoi. Ledakan pertama menghancurkan kendaraan pengangkut rudal anti-tank, sementara ledakan kedua memutus jalur mundur konvoi. Tak berselang lama, 1 regu sniper dari Paskas menetralkan awak kendaraan yang mencoba keluar dan melakukan kontak. Marinir TNI kemudian bergerak cepat dari sisi kanal bawah tanah yang telah dikuasai sejak 2 pekan sebelumnya. Mereka menyergap secara frontal, menghancurkan kendaraan lapis baja dengan RPG dan ranjau magnetik. Drone pengintai Indonesia, Raja Wali 5, menyiarkan detik-detik penghancuran yang kemudian beredar luas di media sosial dunia. Pemerintah Australia bereaksi keras atas kejadian ini. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marsden, menyebut serangan tersebut sebagai provokasi brutal terhadap misi kemanusiaan. Namun bukti video satelit dan rekaman drone yang disebarkan TNI menunjukkan dengan jelas bahwa truk-truk tersebut mengangkut rudal udara ke darat, peluru kendali, serta amunisi kaliber berat. Pernyataan dari Komando Gabungan TNI menyebutkan, "Kami tidak menyerang warga sipil. Kami tidak menyerang fasilitas kemanusiaan. Kami menghancurkan konvoi senjata yang akan membunuh lebih banyak rakyat Gaza, dan kami akan melakukannya lagi bila diperlukan." Pihak TNI mengungkap bahwa serangan tersebut bukan spontan. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kepala Badan Intelijen Strategis, BAIS, Letjen TNI Budi Wibowo, menjelaskan bahwa operasi telah direncanakan selama 3 minggu setelah didapatkan informasi rahasia dari jaringan intelijen regional di Mesir dan Turki. Bahkan beberapa jalur suplai di Sinai telah diblok diam-diam oleh unit TNI bersama elemen Hamas dan Hizbullah. Kami tahu kapan mereka bergerak, siapa yang terlibat, dan bahkan kode peluncuran drone di dalam peti kontainer itu. Maka kami serang sebelum digunakan, tegas Budi. Indonesia tampaknya telah mengambil posisi baru dalam peta geopolitik Timur Tengah. Bukan lagi sekadar penyalur bantuan medis dan logistik, TNI kini menjadi kekuatan militer yang memainkan peran langsung dalam meredam agresi Israel dan sekutunya. Serangan terhadap konvoi Australia adalah sinyal kuat. Indonesia tidak akan tinggal diam bila konflik Gaza terus mengorbankan rakyat sipil. Dan dunia menyaksikan, untuk pertama kalinya sejak era Soekarno, bahwa Indonesia sekali lagi berani berdiri di barisan depan sejarah. Sejak Oktober 2024, jalur Gaza kembali membara. Serangan Israel terhadap kawasan permukiman sipil meningkat, memicu kecaman global.
Indonesia, yang sejak awal konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina, mengirim lebih dari 4.000 personel TNI ke Gaza dalam misi kemanusiaan. Namun setelah beberapa rumah sakit yang dijaga pasukan TNI dibom oleh jet Israel pada awal April 2025, misi tersebut berubah arah. Setiap tembakan ke arah kami akan dibalas. Kami datang membawa kemanusiaan, tapi kami juga siap membawa hukuman, ucap Legend TNI Muhammad Faisal, Komandan Operasi MKII. Pemerintah Australia mengutuk keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai serangan tidak beralasan terhadap misi logistik kemanusiaan. PM Australia, Chloe Gardner, dalam pidatonya menyatakan, kami akan mempertimbangkan segala bentuk balasan, termasuk sanksi dan tindakan militer terhadap pasukan Indonesia di Gaza. Namun tekanan dari dalam negeri Australia sendiri mulai muncul. Beberapa anggota parlemen dari Partai Hijau mempertanyakan keterlibatan Australia dalam konflik bersenjata luar negeri yang tidak disetujui parlemen. Sementara itu, dunia Islam menyambut tindakan TNI sebagai tonggak kebangkitan. Presiden Iran menyebut Indonesia sebagai benteng umat di timur. Turki mengirim sinyal untuk membentuk koalisi militer Islam yang dipimpin Indonesia. Palestina mengeluarkan penghargaan simbolik berupa bintang perlawanan Gaza untuk TNI, yang disematkan kepada Legend Faisal di lapangan terbuka Khan Yunis. Setelah operasi ini, berbagai sumber menyebut bahwa Israel telah meminta bantuan tambahan dari Inggris dan Amerika. Armada kapal perang Amerika Serikat di Laut Tengah mulai bergerak lebih dekat ke Gaza. Namun Indonesia tetap pada posisinya. Presiden Indonesia menutup pernyataannya malam ini. Kami tidak datang untuk menjajah. Kami tidak datang membawa ideologi. Kami datang sebagai pelindung. Bila senjata datang membunuh rakyat tak bersalah, maka tangan kami akan menghancurkannya sebelum sempat digunakan. Damai harus dijaga, bahkan dengan kekuatan. Para analis global mulai membicarakan Indonesia Shock Doctrine. Dengan satu operasi presisi, Indonesia mengubah persepsi global tentang peran negara berkembang dalam konflik bersenjata besar. Mereka tidak lagi hanya pengirim bantuan medis. Mereka kini pelindung garis depan. Di Tel Aviv, markas militer IDF mengumumkan akan memperkuat sistem Iron Dome di selatan dan meminta bantuan khusus dari ATS. Di Canberra, parlemen memanas, oposisi menuntut penyelidikan atas intervensi diam-diam Australia dalam konflik Gaza. Jejak diplomatik menunjukkan keterlibatan intelijen Israel-Australia dalam menyamarkan operasi ini sebagai bantuan kemanusiaan. Namun, pembacaan pola komunikasi satelit dan penyadapan perangkat elektronik menunjukkan rute yang jelas. Dari Sinai ke Rafah, lalu langsung ke pos militer IDF di Netzarim, pusat kendali serangan ke Khan Yunis.